Welcome to Stories, happy watching. Sesampainya Sungwoo dan si gadis di rumah persembunyian, mereka dihadang oleh seseorang yang tak lain adalah anggota Spider Shadow yang menyambut Sungwoo. Anggota itu memberitahu bahwa ada masalah dengan pemimpin tertinggi dan menanyakan di mana tabib. Si gadis yang di belakang Sungwoo langsung maju ke hadapan anggota tersebut dan berkata, "Aku berdiri tepat di hadapanmu. Kenapa? Kamu tidak bisa melihatku?" Anggota itu bertanya kepada Sungwoo, "Apakah nona ini adalah tabib?" Gadis itu dengan kesal ingin pergi, tetapi Sungwoo menahan gadis itu dan berkata, "Nona, tolong jangan keberatan." Sungwoo menjelaskan kepada anggotanya, "Nona ini adalah murid tabib. Dia di sini untuk memeriksa kondisi atas nama gurunya." Sungwoo lalu mengajak gadis itu untuk mengikutinya. Tidak lupa gadis itu memberikan ledekan kepada anggota itu yang meragukannya sebagai tabib. Saat Sungwoo dan gadis itu berjalan, entah mengapa, gadis itu merasakan ada hantu di sini. Mereka berdua tetap berjalan dan sampai di depan pintu rumah. Dan ada dua orang anggota datang menyambut mereka. Anggota itu mengatakan pemimpin tertinggi sedang menunggu di dalam. Sungwoo mempersilahkan gadis itu untuk terlebih dahulu. Setelah di dalam rumah terlihat pemimpin tertinggi sedang beristirahat dan berkata, "Wanita dari Balai Pengobatan ada di sini. Sudah lama tidak bertemu. Terakhir kali aku bertemumu, kamu masih anak-anak yang berwajah ingusan." Dan gadis itu menjawab, "Terakhir kali aku melihatmu, kamu adalah seorang pembunuh dewa. Siap menghunus pedangmu kapan saja." Pemimpin tertinggi hanya tertawa kecil dan berkata, "Aku masih siap menghunus pedangku kapan saja. Hanya saja rambutku sudah memutih." Si gadis mengatakan, "Baiklah, ayo periksa dulu denyut nadimu dan lihat apakah kamu masih bisa menghunus pedangmu." Lalu gadis itu menggunakan jarum dan benang merah sebagai perantara pengobatannya. Dengan jarum tersebut, dia bisa memeriksa denyut nadi dan darah dari pemimpin tertinggi. Akan tetapi, teknik yang dilakukan gadis itu terbilang cukup ekstrim. Dia langsung menancapkan dua jarum ke dada pemimpin tertinggi dan membuat Sungwoo yang melihatnya panik ingin menghentikan gadis itu. Tapi si gadis berkata, "Hai, pria tampan, tolong tekan niat membunuhmu. Jika kamu mengagetkanku, tanganku mungkin sedikit gemetar, dan pemimpin tertinggi kalian akan berada dalam bahaya." Sungwoo pun mengurungkan niatnya, dan membiarkan gadis itu melanjutkan pengobatannya. Dua jarum yang diambil dari dada pemimpin tertinggi terlihat berwarna ungu. Pemimpin tertinggi menanyakan, "Apakah darahku sedikit berbau buah plum?" Si gadis malah bertanya balik, "Pemimpin, kenapa kamu masih hidup?" Sontak membuat Sungwoo langsung mengerahkan senjata pedangnya di hadapan gadis itu. Pemimpin tertinggi mengatakan, "Tenang saja Muyu, bagaimanapun aku masih memiliki puluhan tahun kultivasi dalam diriku." Si gadis mengatakan, "Plum hujan salju adalah racun unik Tuan Tang kedua." Dan sambil menancapkan jarum ke dahi pemimpin tertinggi, dia memberitahu bahwa selain Tuan Tang kedua, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Si gadis menanyakan, "Di mana Tuan Tang kedua?" Sungwoo hanya terdiam. Lalu pemimpin tertinggi menjawab, "Aku membunuhnya." "Kalau begitu, sangat merepotkan," kata si gadis. "Merepotkan," kata Sungwoo. "Mungkinkah lembah raja pengobatan pun tidak dapat membantu?" Si gadis dengan nada santai berkata, "Moto lembah raja pengobatan kami adalah, selama kamu belum mati, kamu bisa disembuhkan." Sungwoo berkata, "Kalau begitu cepatlah." Tetapi si gadis menjawab, "Selama kau membayar cukup uang." "Sepakat," kata Sungwoo. Si gadis merasa senang dan mengatakan, "Aku bisa menyembuhkannya." Sungwoo menanyakan, "Nona, apakah kamu yakin
Kenapa tidak meminta gurumu untuk memeriksanya lagi? Si gadis berkata, guruku sudah berada di bawah tanah. Sumuyu yang terkejut langsung bertanya, apakah Master bela diri? Shin Baikao sudah mati? Pemimpin tertinggi yang mendengar malah tertawa dan mengatakan kepada Sumuyu bahwa gadis ini adalah Master bela diri Shin Baikao, adik perempuan dari Raja Pengobatan sebelumnya, dan penguasa pertama lembah Raja Pengobatan, murid terakhir Liu Zhen. Si gadis akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai tabib Bai Hahuai, lembah Raja Pengobatan. Salam, pemimpin tertinggi Sungai Gelap, dan salam Tuan Kui. Sumuyu berkata, bolehkah kita bicara secara pribadi? Tentu saja, kata tabib Bai Hahuai sambil mengambil beberapa makanan yang ada di atas meja. Bai Hahuai berkata, kamu mau bertanya tentang berapa lama aku bisa menyembuhkan pemimpin tertinggi? Sumuyu menjawab, benar. Aku telah secara paksa menekan racun unik di dalam tubuh pemimpin. Dia pasti tidak akan mati hari ini, kata Bai Hahuai. Hari ini, kata Sumuyu dengan nada panik. Bai Hahuai mengatakan ini adalah racun unik dari fraksi Tang. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan dengan mudah. Oh ya? Apakah kamu tidak penasaran tentang bagaimana aku mengetahui identitasmu? Sumuyu berkata, Nona dan pemimpin saling kenal. Tentu pernah mendengar tentang kami. Bai Hahuai bercerita ketika dia masih muda, dia tidak ingin belajar pengobatan, jadi aku mendesak guruku untuk bercerita padaku. Dikatakan sebagai organisasi pembunuh paling kuat di dunia. Terdiri dari 3 keluarga, yaitu keluarga Su, keluarga Xie, keluargamu. Mereka bersatu namun mempunyai peran yang berbeda. Setiap beberapa tahun, satu orang terpilih sebagai penguasa 3 keluarga, dikenal sebagai pemimpin tertinggi. Di bawah komando pemimpin tertinggi, ada tim pembunuh khusus yang disebut Spider Shadow. 12 yang terkuat di antara mereka diberi nama berdasarkan 12 tanda zodiak Tiongkok. Dan kamu, kenakan topeng setan di wajahmu. Tentu saja kamu adalah hantu ketua Spider Shadow. Sebagai seorang pembunuh, mengapa kamu mengungkapkan wajahmu dan identitasmu? Kata hantu itu, sebelumnya, itu adalah sebuah ritual, kata Sumuyu dengan nada tegas. Sebuah ritual? Mengapa kamu tiba-tiba berbahasa roh? Bai Hahuai kebingungan. Bukan aku yang berbicara dalam bahasa roh. Dia yang berbahasa. Tidak. Bai Hahuai menjawab. Sumuyu mengatakan, apa yang salah? Apakah pria itu di siang hari adalah hantu ketua sebelumnya? Apakah dia memegang tongkat Buddha? Sumuyu mengatakan, apakah Paman Jie ada di sini? Bukan hanya dia, ada juga pria berkumis. Bai Hahuai menceritakan kejadian sebelum dia bertemu Sumuyu. Di rumah pengobatan Bai He, ada 2 orang pria mendatangi rumah pengobatan, yaitu dari keluarga Su, bernama Su Changhe, dan Paman Jie dari keluarga Su, Jie Su. Mereka berdua ingin mencari tabib tersebut, tetapi Bai Hahuai yang menemui mereka mengatakan, tabib tidak ada, dia sedang keluar untuk berkeliling. Bai Hahuai pun berjalan pergi meninggalkan mereka berdua. Bai Hahuai mengatakan kepada Sumuyu, aku pikir mereka hanyalah sepasang pengembara yang jahat. Ternyata mereka juga berasal dari Sungai Gelap. Apa kalian tidak bekerja sama? Sumuyu hanya bisa terdiam. Dan Bai Hahuai secara cepat mengatakan, ternyata mereka berencana merebut kekuasaan. Sumuyu langsung memanggil Chen Long, seorang anggota Spider Shadow, dan memberi perintah untuk membawa tabib dan memimpin semua orang untuk terus menuju utara ke kota Jiuxiao. Bai Hahuai bertanya, apakah kamu tidak ikut dengan kami? Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang. Ternyata orang itu merupakan salah satu anggota Spider Shadow dengan nama Kelinci. Dia ditugaskan untuk melindungi Bai Hahuai, dan Sumuyu akan tetap di belakang untuk menghentikan para pemberontak. Bai Hahuai berkata, Tuan Hantu, sampai jumpa di kota Juxiao. Sumuyu menjawab, kamu tidak perlu memanggilku Tuan Hantu.
Panggil saja aku Sumuyu. Itu nama yang bagus, kata Bai Hehui. Sama sepertiku, nama yang bagus harus dipasangkan dengan orang yang tampan. Ketika mereka sedang mengobrol, dengan cepat ada pedang yang menyerang ke arah mereka, membuat Sumuyu langsung memblokir arah pedang tersebut dan menyuruh Bai Hehui dan kelinci anggota Spider Shadow untuk pergi. Datanglah dua orang dari keluarga Si. Mereka mendengar bahwa pemimpin tertinggi terluka parah, dan dengan cepat dua orang tersebut ingin menyerang Sumuyu. Tetapi Sumuyu menggunakan pedangnya, membuat garis sebagai pembatas. Sumuyu berkata, "Pemimpin tertinggi baik-baik saja, silakan kembali dan beritahu Tuan Xie tentang hal itu." Pemimpin tertinggi dijaga oleh Spider Shadow. Akan tetapi dua orang tersebut tidak mempercayainya dan ingin bertemu pemimpin tertinggi. Tentu saja Sumuyu tidak mengizinkannya. Alhasil salah satunya langsung menyerang Sumuyu menggunakan pedang. Namun Sumuyu dengan mudahnya memegang pedang musuhnya dan membalikkan pedang tersebut. Dia juga menarik orang itu, lalu mencekik lehernya. Dari arah belakang muncul satu orang lagi menyerang Sumuyu, membuat Sumuyu melepaskan satu orang yang sebelumnya dan bertarung melawan seseorang yang menggunakan pedang besar, dan keduanya saling menyerang Sumuyu. Sumuyu menggunakan pedangnya melawan mereka berdua. Pertarungan yang sangat sengit. Setelah beberapa saat, waktunya Sumuyu menggunakan pedang hantu payung untuk mengakhiri pertarungan ini. Dua orang tersebut mengetahui bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Sumuyu dan memilih pergi dari hadapan Sumuyu. Setelah bertarung dengan dua orang sebelumnya, datang lagi seorang bernama Su Changhei. Dia mengatakan pemimpin tertinggi telah menjadi korban dari senjata salju plom kedua Tuan Tang. Dia sudah setengah mati. Kalau tidak, kau tidak akan datang mencari tabib master bela diri Shin Bei kau. Bunuh dia dan ambil pedang naga mimpi. Kau bahkan akan mendapatkan kebebasan. Sumuyu mengatakan, bagaimana jika aku menolak? Su Chang'e berkata, apakah kau memiliki ikatan yang sama dengannya, seperti dengan keluarga Su? Sumuyu menjawab, ikatanku dengan keluarga Su memang lebih dalam dibandingkan dengan pemimpin tertinggi. Tapi sekarang aku menjabat sebagai hantu payung. Aku hanya bisa bertanggung jawab atas pemimpin tertinggi. Dalam beberapa saat, mereka terdiam. Tak lama kemudian, datanglah Paman Sujai. Sumuyu menanyakan, apa yang Tuan keluarga Su katakan? Tuan Su berkata, kalau begitu, bunuh saja pemimpin tertinggi. Tuan Su benar-benar ingin memberontak, kata Sumuyu. Bukan hanya dia, tapi juga keluarga Si, serta keluargamu. Maka posisi ini hanya bisa diambil oleh siapa yang lebih kuat. Paman Ji juga berkata, Muyu, kau dan Chang'e sama-sama kuat. Tapi kalau aku ikut, bagaimana menurutmu? Jika kau dan Chang'e bergabung, tentu saja aku bukan tandinganmu. Tapi semuanya patut dicoba, Su Muyu menjawab. Su Chang'e menghela nafas kesal, dan sambil menyerang Su Muyu, dan berkata, mengapa? Kenapa bisa jeti seperti ini sahabatku? Sementara seseorang dari keluargamu mendapatkan informasi tentang pemimpin tertinggi yang sakit parah dan bersembunyi di kuil Tau. Apakah Sumuyu akan bertarung melawan Su Chang'e dan Paman Jack? Dan apa rencana keluargamu? Stay for watching.